Asapena ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Asapena juga ingin memohon maaf kalau misalnya dengan konten-kontennya Asapena itu kurang berkenan di hati kamu. Dan juga please komen di bawah saran atau kritik buat kami sehingga kami bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, lanjut. Kali ini Asapena akan ngebawain segmen rantah, yaitu Random Entah. Dimana di segmen ini kita akan sharing cerita-cerita dan berbagi pengalaman ya tentang apa aja. Kali ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Ranta ingin ngebahas tentang makanan-makanan yang biasa muncul, yang biasa ada di Hari Raya Idul Fitri. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya memberitahu makanan-makanan apa saja yang biasa muncul di Hari Raya Lebaran, tapi juga memberikan penjelasan bahwa kalau makanan-makanan yang biasa muncul di Hari Raya Lebaran itu memiliki arti tersendiri, mempunyai makna yang cukup dalam di Hari Raya Idul Fitri. Mau tahu apa aja? Mau tahu apa sih makanan dan filosofinya? Seperti biasa, Asapena sign in. Nomor satu ada ketupat. Yes, ketupat itu bisa dikatakan makanan yang cukup identik pada saat Hari Raya Lebaran. Jadi kalau nggak ada ketupat tuh kayaknya kurang afdol. Oh ya, ketupat itu merupakan makanan yang terbuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman kelapa yang kemudian dikukus atau direbus. Tapi kamu tahu nggak sih kalau ketupat itu mempunyai makna yang cukup dalam, punya filosofi tersendiri pada saat Hari Raya Lebaran? Banyak yang belum tahu kan? Oke, jadi aku akan kasih tahu ke kamu. Jadi ketupat itu dalam bahasa Jawa artinya ku dan lepat. Jadi ku itu artinya mengakui dan lepat itu kesalahan. Jadi ketupat itu merupakan simbolisasi bahwa kita sebagai manusia mengakui kesalahan. Tidak hanya itu, ketupat pun melambangkan 4 perilaku atau 4 tindakan. Pertama yaitu lebaran, kedua luberan, ketiga leburan, keempat laburan. Untuk lebaran sendiri itu artinya kita telah menyudahi masa puasa kita, sedangkan untuk lebaran sendiri itu artinya melimpahnya pahala sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan. Kemudian untuk leburan. Nah, untuk leburan sendiri itu artinya lebur atau habis, yang artinya kita saling memaafkan. Jadi kalau sudah memaafkan ya sudah, berarti kita mengampuni, kita memaafkan kesalahan-kesalahan yang orang yang telah lakukan sama kita. Nah, lanjut laburan. Nah, laburan sendiri itu artinya adalah putih dan bersih. Jadi diharapkan dengan selesainya kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, hati kita menjadi putih, bersih, dan menjadi manusia yang baru lagi. Tidak hanya itu, ketupat pada tempo dulu itu digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Wow, jadi ketupat tuh maknanya cukup banyak ya. Kamu tahu nggak sih kalau ketupat itu bisa dimakan sendiri ataupun jadi makanan pendamping seperti opor ayam ataupun sambal goreng ati. Jadi tuh yummy banget. Nah, untuk sambal goreng hati sendiri sebetulnya punya arti sendiri juga. Kan kalau sambal goreng hati itu terdiri dari kentang, hati, terus sambalnya, terus ada petenya. Jadi rangkaian bahan-bahan itu diibaratkan, diisyaratkan sebagai keharmonisan dan kekesatuan dalam suatu keluarga. Oke, next. Nomor 2 ada opor ayam. Nah, tadi kan kita udah habis ngobrol-ngobrolin tentang ketupat. Nah, kalau kita udah ngobrolin tentang ketupat, kurang afdol kalau misalnya kita nggak ngomongin tentang opor ayam. Ya, karena di mana ada ketupat di situ harus ada opor ayam. Opor ayam ini bisa dikatakan kari ayamnya Indonesia dan makanan yang cukup terkenal di Indonesia dan paling populer pada saat Hari Raya Idul Fitri. Dalam perayaan Lebaran, khususnya di tanah Jawa, opor ayam ini selalu disajikan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Jadi opor ayam itu pada saat zaman kerajaan itu dinikmati hanya untuk kalangan biasa aja atau masyarakat biasa.
Kenapa? Karena pada saat itu, pada zaman dulu tuh, pada zaman kerajaan, daging itu hanya disajikan untuk kalangan kerajaan saja. Jadi masyarakat pada saat itu pengen menikmati sajian makanan yang ada di kerajaan, tapi karena daging hanya untuk diperuntukkan untuk kalangan kerajaan, mereka mengakalinya dengan menggunakan ayam. Biasanya mereka menggunakan ayam kampung. Karena semenjak itulah opor ayam tercipta dan menjadi makanan atau hidangan yang sederhana yang menjadi favorit masyarakat luas. Just info aja, kalau opor ayam itu merupakan makanan olahan yang terbuat dari ayam dan santan. Dan santan dalam bahasa Jawa itu adalah santen, yang artinya adalah memohon maaf. Jadi ketika ketupat dan opor ayam disajikan secara berbarengan di hari raya Lebaran, itu mempunyai arti memaafkan, saling mengakui kesalahan, yang menciptakan hati yang baru, hati yang bersih, dan menjadikan manusia yang baru lagi. Oke, next, nomor 3. So, nomor 3 ada rendang. Yes, rendang ini merupakan makanan favorit gue banget. Mungkin juga bagi kamu atau mungkin juga bagi kalangan orang banyak. Karena kamu tahu nggak sih kalau rendang ini mendapatkan peringkat pertama makanan terenak, terlezat menurut CNN Internasional. Dan juga rendang ini mempunyai arti yang cukup dalam bagi masyarakat Minang, khususnya pada saat Hari Raya Lebaran. Jadi rendang ini merupakan makanan daging berbumbu yang bisa dikatakan dalam proses pengolahannya, dalam proses memasaknya cukup memakan waktu banyak. Nah, rendang sendiri ini mempunyai 3 bahan pokok, yaitu daging, cabai, dan kelapa. Setiap bahan pokoknya tadi yang aku sebutin itu mempunyai arti tersendiri. Seperti daging ini memiliki arti sebagai seorang paman, ibu yang memberikan kesejahteraan kepada anak-anaknya dan juga keponakannya. Sedangkan cabai mempunyai arti sebagai seorang alim ulama yang cukup tegas untuk mengajarkan ajaran agama. Nah, untuk kelapa sendiri nih, kelapa sendiri ini mempunyai arti sebagai kaum yang cerdik dan pandai. Rendang dalam masyarakat Minangkabau mempunyai arti atau simbolisasi musyawarah dan mufakat dalam suatu keluarga. Tidak hanya itu, menurut masyarakat Minangkabau, rendang itu berarti menjaga keutuhan suatu masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam suatu masyarakat Minangkabau, rendang itu memiliki arti menjaga keutuhan masyarakat dan keluarga untuk menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan lebih taat kepada ajaran agama. Next, nomor 4. Nomor 4 itu ada lepet. Lepet itu makanan hampir sama kayak ketupat, tapi kalau lepet ini sendiri menggunakan beras ketan dan ada isiannya berupa kacang-kacangan. Jadi lepet itu merupakan sebuah singkatan dari bahasa Jawa, yaitu disilep sing rapet, yang artinya tutup rapet-rapet. Jadi makna lepet atau filosofi lepet di hari raya Lebaran adalah menutup rapat-rapat kesalahan orang lain dan jangan diutarakan, jangan diumbar-umbar aib kesalahan orang tersebut. Nah, lepet itu sendiri kan terbuat dari beras ketan. Nah, ketan sendiri itu juga mempunyai arti tersendiri, yaitu merekatkan ikatan. Nah, itu dalam bahasa Jawa ya. Maksudnya adalah dengan adanya hidangan lepet ini sebagai simbol bahwa hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahmi antar keluarga, antar saudara, ayah, ibu, anak, paman, ponakan, sahabat, teman, tetangga, dengan antar manusia itu saling rekat. Sorry kalau misalnya aku salah pengucapannya. Jadi diharapkan dengan adanya lepet sebagai hidangan Idul Fitri itu sebagai simbol hubungan kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan itu saling rekat dalam suatu ikatan kekeluargaan. Oke, next, nomor 5. Nomor 5 itu ada apem. Jadi apem itu berasal dari bahasa Arab, yaitu avun, yang artinya mengakui kesalahan. Tidak hanya itu, ternyata apem ini mempunyai makna yang cukup dalam, yaitu
apem sebagai simbolisasi untuk mengagungkan asma Allah, yaitu Alevu. Nah, Alevu itu sendiri memiliki arti Allah Maha Pemaaf. By the way, sebelumnya aku minta maaf banget kalau pronouns aku dalam menyebutkan asma Allah atau pengucapannya ada yang salah-salah. Aku mohon maaf, tidak ada maksud sendiri karena aku hanya tidak tahu aja bagaimana pengucapannya. Ternyata apem juga sebagai simbolisasi tolak bala atau mengusir kesialan. Jadi apem itu diharapkan setelah lebaran, setelah kita saling memohon maaf, setelah kita mengakui kesalahan, hubungan antar keluarga, saudara, antar teman itu tetap saling terjaga walaupun lebaran telah usai, serta diberi kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Jadi itu makanan-makanan biasa muncul di hari raya lebaran, di hari raya Idul Fitri, dan tidak hanya itu. Ternyata nih makanan-makanan tersebut ternyata mempunyai arti dan filosofi tersendiri ya. Wow, it's mind blow karena gue jujur juga baru tahu juga. So, sekian dari aku. Sekali lagi, kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah pengucapan, tolong dimaafkan. Tidak ada maksud untuk menjelekkan suatu agama apapun. And then, Asapena sign out.